Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Riau Berbagi dimanapun Anda berada, sebagaimana surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya kita diminta untuk bisa mengisi survei GTK tentang kesiapan pembelajaran tatap muka. Maka guru harus mengisi survei tersebut dengan cara login ke akun SIM PKB guru masing-masing, dan di beranda depan kita akan langsung diminta untuk mengisi survei kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian kita klik lengkapi. Setelah itu kita lanjutkan data respondennya dan kita mulai mengisi. Yang pertama, tahun ajaran 2020-2021 sekolah melakukan model pembelajaran, pilihan boleh lebih dari satu. Karena di sekolah kami pelaksanaannya adalah kombinasi PTM terbatas dan BDR, artinya diselingi PTM terbatas dan pembelajaran dari rumah. Maka kita tuliskan alasan pemilihan dari model pembelajaran tersebut. Kemudian poin nomor 2, belajar dari rumah dilakukan dengan cara pilihan boleh lebih dari satu. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan, kita harus sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dengan Zoom atau Google Meet. Kemudian ada juga pemberian bahan cetak, bahan ajar cetak. Kemudian ada juga menonton materi belajar di televisi. Kemudian kita lanjut yang poin nomor 3, saya sudah mendapatkan vaksin tahap 1. Kemudian kita lanjutkan. Di sini berdasarkan pengamatan diminta memberikan respon terhadap butir-butir pernyataan dengan cara memilih jawaban pada kolom yang disediakan. Kita harus memilih ya atau tidak. Yang pertama, seluruh pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan. Ya. Sekolah memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan toilet, sarana cuci tangan, disinfektan. Ya, sangat tersedia ya. Kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, area wajib masker, pengukur suhu tubuh. Jawabannya ya. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Ya. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Sekolah menyiapkan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan. Ya. Sekolah melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara PTM terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Sekolah memberitahukan rencana PTM terbatas pada RT, kelurahan, kecamatan, dan Babin Kamtibnas.
Sekolah memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan. Sekolah mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus. Ya, jawabannya ya. Sekolah mempersiapkan SOP PTM terbatas. Ya, jawabannya. Sekolah mengeluarkan surat edaran terkait PTM terbatas. Sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa terkait PTM terbatas. Sosialisasi ini bisa juga dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dan lain sebagainya. Sekolah meminta orang tua mengisi form daftar kesediaan siswa untuk mengikuti PTM terbatas. Nah, jawabannya ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu diminta memberikan respon terhadap butir-butir pernyataan dengan cara memilih jawaban pada kolom yang disediakan. Berikan penilaian antara 1 sampai 5 dengan keterangan 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, ya. Kemudian 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Di sini ada 29 pernyataan. Saya pikir sekolah dengan PTM terbatas lebih manfaat dibanding belajar dari rumah. Sangat setuju. Sekolah dengan PTM tidak memungkinkan dilakukan saat ini. Dapat melaksanakan PTM terbatas. Kita lanjutkan. Selama tahun ajaran 2021 yang berlangsung dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana sekolah menerapkan belajar dari rumah, siswa berisiko mengalami kehilangan pembelajaran yang berakibat pada berkurangnya ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang seharusnya diperoleh. Maka berdasarkan hal tersebut, mari mengisi respon pernyataan di bawah ini. Seberapa efektif belajar dari rumah yang dilakukan pada tahun ajaran 2020-2021? Kita sesuaikan dengan kondisi di tempat kita mengajar. Upaya apa yang telah dilakukan sekolah untuk meminimalkan ketertinggalan pembelajaran siswa pada tahun ajaran 2020-2021? Jawabannya kita sesuaikan dengan kondisi sekolah yang telah melakukan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dengan menerapkan kurikulum khusus, melakukan pemetaan dan analisis, mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring, melibatkan orang tua dalam BDR, mengevaluasi perkembangan pembelajaran siswa secara berkala, dan memberikan pendampingan atau bimbingan khusus bagi siswa yang jauh tertinggal. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini bagian terakhir. Bapak Ibu diminta memberikan respon terkait tingkat kemudahan berbagai upaya yang dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu bertugas dalam memperkecil ketertinggalan pembelajaran siswa saat sekolah sudah menerapkan PTM terbatas dengan cara memilih jawaban pada kolom yang disediakan. 1. Artinya sangat mudah, 2. Mudah, 3. Sulit, 4. Sangat sulit. Pernyataan pertama,
tidak perlu ada program khusus. Maka ini kita jawab sesuai dengan kondisi sekolah guru masing-masing. Setelah kita mengisi bagian survei terakhir, maka kita klik simpan. Apakah Anda yakin menyimpan survei ini? Kita klik ya. Kemudian di sini kita dapat melihat surveinya telah selesai. Dan kita harus perhatikan di bagian bawah ini. Kemudian mohon dapat diinformasikan kepada orang tua siswa untuk mengisikan survei kesiapan pembelajaran tatap muka melalui link berikut. Link ini adalah khusus untuk orang tua wali murid yang anaknya bersekolah di sekolah sesuai dengan akun SIM PKB Bapak dan Ibu guru. Maka link ini kita kopikan dan kita kirimkan ke grup WA orang tua wali murid. Maka kita coba klik. Nah, di sini nama sekolahnya sudah langsung tertera sesuai dengan akun SIM PKB Bapak Ibu guru yang telah mengisi survei tadi. Di sini kita juga bisa melengkapi dengan cara mengisinya. Terlebih dahulu memilih jenis kelamin orang tua wali murid yang mengisi survei ini, apakah ayah atau ibunya. Kemudian kita inputkan pendidikan terakhir orang tua S1, kemudian kita klik selanjutnya. Pendahuluan tahun ajaran 2021 sekolah melakukan model pembelajaran, maka orang tua harus memilih dan pilihannya boleh lebih dari satu sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tempat anak-anak kita bersekolah. Belajar dari rumah atau kombinasi BDR dan belajar di sekolah. Belajar dari rumah yang dilakukan dengan cara dengan Zoom, Google Meet, pemberian bahan ajar cetak, kemudian mendengarkan materi belajar di televisi. Ini disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Kita klik selanjutnya. Bagian 1, orang tua diminta memberikan pilihan jawaban terhadap butir-butir pernyataan dengan disediakan pernyataan sebagai berikut. Saya mendapatkan surat edaran dari sekolah anak saya terkait pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, sekolah memanggil orang tua untuk diskusi tentang kemungkinan sekolah bisa menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, jawaban ini bisa kita jawab ya, dan ini disesuaikan dengan kondisi di sekolah anak-anak kita bersekolah. Saya mendapatkan surat form daftar kesediaan anak saya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, saya merasa pembelajaran tatap muka di sekolah akan meningkatkan hasil belajar siswa. Ya,
Saya merasa pembelajaran tatap muka di sekolah mengurangi beban saya dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Saya merasa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tidak bermanfaat bagi anak saya. Saya merasa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah bisa membuat anak saya tertular COVID-19. Saya mengajarkan anak saya bagaimana mencegah tertular COVID-19 saat kembali ke sekolah. Saya bersama dengan komite sekolah mendorong sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan. Saya mendukung sekolah ditutup sementara bila ditemukan ada yang terkena COVID-19. Saya mendukung Dinas Pendidikan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Sekolah anak saya belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saya merasa pihak sekolah terlalu memaksakan penerapan pembelajaran tatap muka terbatas. Saya mengizinkan anak saya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Ingat, ini disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian kita klik simpan. Nah, terima kasih telah berpartisipasi dalam survei pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.